إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسlimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wasiat yang paling pantas untuk kita saling mewasiatkan dengannya selain mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adalah sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh seorang hamba setelah dia meninggalkan dunia ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal yang akan dibawa oleh seorang hamba setelah kematiannya adalah ketakwaan, ketaatan dia kepada Allah dan bagaimana dia menjauhkan maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia lebih daripada 1431 tahun yang lalu. Tapi tidaklah beliau wafat, tidaklah beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atamma bihi syara'i. Allah telah menyempurnakan dengan datangnya beliau syariat-syariat dan ajaran-ajaran. Tidak ada satu hal yang kecil dan tidak ada satu hal yang besar di dalam Islam ini yang akan mendekatkan kita kepada surga Allah dan menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Karenanya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga Imam Ahmad, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu di dalam Islam ini yang kecil atau besar yang akan mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian kepada neraka, kecuali sudah dijelaskan tentangnya maksudnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu kejelekan kecuali Nabi telah memperingatkan umatnya dari hal tersebut, dan tidak ada satu kebaikan kecuali Nabi telah mengajarkan dan memerintahkan umatnya untuk melakukannya. Di antara hal-hal yang pernah diperingatkan oleh Nabi kepada kita adalah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, di mana penyakit-penyakit akan merusak hubungan kita dengan sesama, terutama dengan kaum muslimin yang dulu telah menjakiti umat-umat terdahulu. Dan Nabi menyebutkan penyakit-penyakit ini sangat berpotensi untuk menjangkiti umat Muhammad, kaum muslimin, umat Islam ini. Karenanya dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati da'ul umam. Umatku ini akan ditimpa juga, akan didatangi juga oleh penyakit-penyakit yang dulu telah menyerang dan datang kepada umat-umat sebelum umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mendengar ucapan ini, mereka bertanya, dan mereka kanu harisin alal khairi wal haq. Mereka para sahabat Nabi adalah manusia-manusia yang paling semangat untuk mendapatkan kebaikan dan kebenaran pada umat ini. Karena itu Allah puji mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai para sahabat, manusia terbaik, generasi terbaik yang pernah dikeluarkan dari umat manusia.
Mereka bertanya, "Wa ma da'ul umam ya Rasulullah?" Apa penyakit umat terdahulu yang akan menjangkiti umatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, al-asyarr. Yang pertama adalah penyakit kufur nikmat. Yang kedua, wal bataru, penyakit congkak dan terlalu berlebih-lebihan kalau sudah mendapatkan nikmat Allah. Yang ketiga, wat takatsur, berbangga-bangga dengan memperbanyak mengumpulkan harta dan pundi-pundi dari gemerlapan dunia ini. Kemudian yang keempat, at-tanajush fid dunya, berlebih-lebihan dalam memperlihatkan kenikmatan dunia, euforia terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Yang kelima, wat-tabaghud, dan sikap saling membenci. Yang keenam, wat-tahasud, sikap saling dengki, iri, hasad. Sampai Nabi mengatakan terakhir, hatta yakunul baghi, karena sebab iri dan saling dengki ini orang sampai kemudian saling menyakiti dan menzalimi sebagian dengan sebagian yang lainnya. Maka di hadis ini Nabi menyebutkan beberapa penyakit umat dari umat-umat terdahulu yang akan datang kepada umat ini. Yang pertama, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan adalah al-asyarr, yaitu penyakit kufur nikmat, di mana manusia mereka ketika belum diberikan nikmat oleh Allah terus memohon, terus meminta, terus bersimpuh, berdoa, berharap agar nikmat ini datang kepada mereka. Tetapi manakala nikmat ini datang, mereka terkadang lupa bahkan kufur terhadap nikmat al-asyarr. Karenanya ikhwah fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, maka sama sekali tidak mungkin mampu kita untuk menghitung nikmat tersebut. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan bisa menghitungnya, saking banyak dan saking luar biasanya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karenanya tidak ada jalan keluar, hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ikhwah sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk keluar dari penyakit al-asyarr, kufur nikmat ini, selain kita melakukan syukur kepada Allah. Tetapi syukur kita tidak akan sempurna sampai kita menegakkan 3 rukun syukur. Siapa yang bersyukur dengan 3 cara ini, maka dia telah menegakkan syukur yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Imam Ibnul Qayyim, syukur tidak akan sempurna kecuali syukur dibangun dengan 3 pondasi atau 3 rukun. Yang pertama, asyukru bil qalb, i'tirafan wa iqraran. Syukur dengan hati. Caranya dengan kita mengakui semua nikmat yang kita dapatkan sekarang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidak ada nikmat yang datang yang kalian rasakan sekarang kecuali semuanya dari Allah. Kita akui itu di dalam hati kita. Kita tegaskan itu di dalam diri kita. Maka ini berarti kita telah menegakkan syukur dalam rukun dan pondasi yang pertama. Kemudian rukun yang kedua dari syukur adalah bersyukur dengan lisan. Mengucapkan pujian, sanjungan kepada Allah. Alhamdulillah, asyukur laka ya Rabb, dan seterusnya. Karenanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan, innallaha yuhibbu idza akala ahadukum ta'aman thumma yahmaduhu alaihi. Wa idza syariba syarban an yahmaluhu alaih. Allah itu begitu senang, Allah itu begitu bahagia apabila seorang hamba makan makanan, kemudian setelah itu dia memuji Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Karena itu di antara doa makan diajarkan oleh Nabi, kita mulai dengan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana, dan seterusnya. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara rukun syukur, bersyukur dengan lisan kita. Yang ketiga, setelah bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, yang paling inti dan paling penting dalam syukur, dan ini sering dilupakan oleh umat manusia. Dan ini hakikat syukur yang sebenarnya. Seolah-olah kita mengatakan diri kita bohong, kita bersyukur dengan hati.
Bohong kita bersyukur dengan lisan kita kalau kita tidak menegakkan syukur yang ketiga, asyukru bil jawarihi wal arkan, yaitu bersyukur dengan anggota badan kita dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan dan tidak kita gunakan untuk kemaksiatan. Maka apabila ikhwah fillah Allah, nikmat yang kita dapatkan ini kemudian membuat kita jauh dari Allah, justru kita bermaksiat kepada Allah, kita sudah terkena penyakit al-ashar, yaitu kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyakit yang kedua, yaitu al-batar, sikap congkak dan berlebih-lebihan. Ingatlah kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sikap congkak al-batar, merasa diri lebih daripada orang dengan apa yang kita miliki dari kenikmatan dunia ini, dapat mengantarkan kita untuk melecehkan, merendahkan dan meremehkan hamba-hamba Allah, manusia yang lain, dan ini yang akan mengantarkan kita kepada kesombongan. Karena itu Nabi SAW hanya memberitahukan dua ciri-ciri sombong di dalam Islam. Ketika para sahabat duduk di hadapan beliau, beliau mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga manusia yang memiliki sekecil biji zarrah atau biji sawi sebesar atom, sekecil apapun kesombongan dalam dirinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna fulanan atau inna rajulan yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanan. Ada fulan wahai Rasulullah, dia memang suka dari awal, dari dia mulai hidup, dia suka bajunya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu masuk dari kesombongan? Nabi mengatakan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi, tidak. Sombong itu punya dua ciri saja. Dua ciri-ciri saja. Apabila dua ciri-ciri ini ada pada kita, kita termasuk orang yang sombong dalam definisi Islam. Apa? Yang pertama adalah batarul haq. Manusia berani menolak kebenaran. Siapapun dia, bila datang ayat Allah, bila datang hadis Nabi, bila datang sunnah Nabi, dia tolak. Dia adalah manusia yang paling sombong. Karena definisi pertama sombong adalah batarul haq, yaitu berani menolak kebenaran. Yang kedua baru ghamtun nas, melecehkan, merendahkan manusia. Maka apabila kita merendahkan dengan nikmat Allah yang Allah berikan manusia, kita termasuk orang-orang yang sombong. Yang ketiga, ikhwah fillah, penyakit yang akan menjangkiti umat ini adalah at-takatsur, yaitu suka untuk bermegah-megahan dan mengumpulkan harta dunia. Padahal kita tahu bersama, siapapun di antara kita tidak akan bermanfaat harta yang dia miliki, kecuali apa yang dia sedekahkan di jalan Allah. Itu akan menyertai dia di alam barzakh, di alam kubur, dan yang akan mempertebal dan memperberat timbangan amalannya di hari kiamat nanti. Selain itu, dia akan diperebutkan oleh ahli warisnya, akan menjadi, bisa jadi biang perpecahan, pertikaian bagi anak dan keluarganya. Tetapi manusia terus mengumpulkan harta tersebut. Padahal rumah singgahnya dia bangun 300 meter dengan 10 tingkat, 20 tingkat, 30 tingkat, dia akan tinggalkan. Dia tetap akan berada di tempat yang tidak kurang dari 2 meter kali 1 meter. Maka tidak ada yang bisa menyertai dia dari hartanya, kecuali apa yang dia infakkan dan dia berikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi manusia suka, dari tabiatnya at-takatsur, mengumpulkan harta untuk bermegah-megahan di hadapan manusia yang lain. Padahal di dalam Islam tidak pernah dilarang seseorang untuk menjadi kaya. Tidak pernah ada larangan untuk kita menjadi orang yang memiliki harta yang banyak, untuk menjadi seorang jutawan atau miliarder. Bahkan kita tahu para sahabat Nabi ada yang diistilahkan dengan sebutan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah wal mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, Talha, Sa'ad, Zubair, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan yang lainnya, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Al-As. Dari 10 orang ini, di antaranya 6 mereka, Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman, kemudian Zubair, Talha dan Sa'ad, mereka adalah para miliarder, orang-orang kaya, tetapi mereka menggunakan kekayaannya untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karenanya Nabi SAW
menyebutkan tentang tidak apa kita menjadi orang kaya. Terkadang banyak kebaikan, banyak pintu-pintu untuk menuju surga Allah kita bisa raih dengan kita menjadi orang kaya. Berhaji butuh biaya, umrah butuh biaya, menyantuni keluarga, berbakti kepada keluarga, orang tua, bersilaturahim kepada keluarga membutuhkan biaya. Mungkin kita harus pakai kendaraan ke tempat yang jauh, maka tidak apa-apa kita menjadi orang kaya. Tetapi lihat kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqallah. Enggak apa-apa kata Nabi orang menjadi orang kaya dengan syarat dia bertakwa kepada Allah. Wasihah liman ittaqallah, dan enggak apa-apa orang sehat selalu kalau dia bertakwa kepada Allah. Kemudian watibun nafsi minan ni'am, dan ingatlah kata Nabi SAW, sesungguhnya ketenangan jiwa termasuk dari nikmat Allah. Jadi Nabi menjelaskan di sini enggak apa-apa seorang menjadi kaya asal dia bertakwa kepada Allah. Maksudnya dia mengerti hak-hak Allah pada hartanya. Dia berikan kepada orang tua, dia gunakan untuk silaturahim, dia membantu fakir miskin, dia keluarkan zakatnya dan seterusnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya disebutkan dalam sebuah perkataan yang begitu indah oleh Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullahu taala. Perlu kita camkan perkataan ini, begitu indah. Al-ghina bi ghairi taqwa halakatun. Kekayaan tanpa sedikit pun orang yang memiliki kekayaan itu tidak memiliki iman dan takwa, kebinasaan untuk orang itu. Ana ulangi lagi perkataan Imam Syuyuti agar kita benar-benar ingat. Beliau mengatakan kapan kaya itu bahaya? Ketika manusia yang kaya itu tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, tidak sama sekali mengerti hak-hak hartanya, maka ini akan membawa kebinasaan. Karena harta akan ditanya oleh Allah dari dua hal. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Harta khusus ditanya oleh Allah dari dua hal. Dari mana engkau dapatkan? Caranya bagaimana engkau dapatkan? Kalau sudah benar caranya dari hal yang halal, pertanyaan kedua ada, wa fima anfaqahu, dan untuk apa engkau habiskan? Untuk apa engkau infakkan? Pada hal apa engkau berikan hartamu itu? Akan ada dua pertanyaan. Jadi kalau benar cara kita mendapatkan, salah cara penggunaan, tetap hisabnya berat di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau yang pertama sudah salah, maka tidak mungkin harta itu bermanfaat di hadapan Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, kullu jismin nabata minas suhd fannaru awla bih. Semua badan yang tumbuh dari hal yang haram, neraka jahanam lebih pantas untuknya. Enggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha suci dan baik. Allah tidak akan menerima yang naik dari semua amalan kecuali apa yang baik pula. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Amr ibn al-As pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau orang yang kaya. Beliau mengeluhkan, wahai Rasulullah, aku ini punya harta yang banyak. Bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, beliau mengatakan perkataan yang ini menenangkan hati kita. Gak apa-apa kita jadi orang kaya, tapi jadikan diri kita orang yang saleh, agar kita gunakan harta itu di jalan kebaikan. Maka Nabi mengatakan kepada Amr, ya Amr, ni'mal malu salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta itu untuk orang yang saleh. Artinya kalau orang saleh dia akan gunakan hartanya mau banyak, malah dia gunakan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dengan at-takatsur ketika kita menumpuk dan mengumpulkan harta jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi justru karena mengejar harta ini dan banyaknya harta ini membuat kita semakin jauh dari Allah. Ini sudah pasti alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian bermegah-megahan dan mengumpulkan harta. Ini sudah pasti. Jadi barometer dan timbangannya kita lihat diri kita. Semakin banyak harta kita, apakah kita semakin jauh dengan Allah atau semakin dekat? Kalau semakin dekat, berbahagialah. Bisa jadi ini adalah cara kita untuk meraih surga Allah. Justru dengan harta kita. Sahabat Utsman bin Affan membeli surga dengan hartanya. Abu Bakar As-Siddiq membeli surga dengan hartanya. Dan banyak sahabat yang lain. Abdurrahman bin Auf membeli surga dengan hartanya. Jadi bukan tidak boleh menjadi kaya. Bahkan kita dianjurkan menjadi kaya. Tetapi kita harus menjadi orang yang saleh. Kaum muslimin yang mulia oleh Allah, penyakit yang keempat antanajush fid dunia, yaitu sikap berlebih-lebihan, euforia yang berlebihan kalau sudah mendapatkan nikmat. Ini akan mendatangkan dengki dan hasad
dari hamba-hamba Allah. Karenanya apabila kita memiliki nikmat, kalau bisa kita memberikan orang itu lebih baik. Kalaupun tidak, jangan kita terlalu euforia berlebihan yang membuat hamba-hamba Allah yang kurang rezekinya menjadi dengki, hasad, iri kepada sikap kita. Yang kelima, at-tabaghut. Penyakit yang akan menyerang umat ini adalah at-tabaghut. Sikap saling benci. Subhanallah. Terkadang ada manusia tidak teguran sama saudaranya, sama sahabatnya, bahkan sama kerabat dan keluarganya. Bahkan lebih parah dengan saudara dan orang tuanya. Sampai datang Idul Fitri berikutnya, la haula wala quwata illa billah. Padahal Nabi SAW menyuruh kita sebagai hamba Allah, terutama dengan orang-orang yang beriman, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi mengatakan la tahasadu, jangan saling dengki dan iri kalian. Wala tanajashu wala tabaghadu, jangan saling membelakangi dan jangan saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bahkan saking besarnya kita disuruh untuk saling mencintai, sampai-sampai Nabi mengajarkan kepada kita, ikhwah, siapa di antara kita sekarang yang masih mengalami ini, lakukan. Mudah-mudahan dia dapat pahala besar dari Allah. Apabila kita tahu ada saudara kita yang masih belum, sampai datangnya Idul Fitri ini, belum islah, belum berbaikan dari saling marahnya, saling bencinya, pertikaian antara keduanya, muncullah kita sebagai pendamai. Usahakan agar kita menjadi penengah dan pendamai. Karena orang yang mengusahakan perdamaian antara dua orang yang bertikai, pahalanya lebih besar daripada orang yang berpuasa sunnah dan lebih besar daripada orang yang bersedekah. Subhanallah. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi afdali min darajatus siyami wal qiyam was sadaqah. Maukah kalian aku beritahukan suatu amalan yang pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah, daripada qiyamul lail, daripada sedekah? Kata Nabi, para sahabat mengatakan, ma huwa ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan dua orang yang bertikai dari kaum muslimin. Fa inna fasadal bain haliqah, karena sesungguhnya rusaknya hubungan antara dua orang itu adalah pencukur, artinya perusak agama dua orang. Banyak kebaikan yang akan muncul ketika orang berislah, berdamai, dan banyak kerusakan yang muncul ketika orang bertikai. Dia akan melakukan gibah, membicarakan kejelekan orang yang dia tidak sukai. Dia akan berusaha mengadu domba siapapun yang dekat dengan orang itu. Dia akan mencela, mencaci maki, banyak dosa dan maksiat yang akan dia lakukan apa dia membenci seseorang. Karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk menjadi orang yang berusaha mendamaikan dua orang yang bertikai. Kaum muslimin dimuliakan Allah, penyakit yang keenam dan penyakit yang terakhir adalah at-tahasud, penyakit saling dengki. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ditanya oleh seseorang apa yang dimaksud dan apa yang kita fahami dari penyakit hasad, maka para ulama Islam secara umum, as-salaf wal khalaf, yang dulu dan sekarang, mereka mendefinisikan hasad dengan tamanni zawalin ni'mah anil akhirin, keinginan untuk orang lain yang punya nikmat itu hilang nikmatnya, itulah dengki. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih ngeri lagi mendefinisikan hasad, di mana beliau mengatakan al-hasad huwal bughdu wal karahiyatu lima yarahu min husni halil mahsud. Yang dimaksud dengan hasad, cukup kita tidak suka, cukup kita itu benar-benar benci orang yang kita dengki dan kita hasad itu dapat nikmat, itu adalah hasad. Jadi sangat tidak mungkin dengan definisi ini ada yang selamat dari penyakit hasad. Saya sebagai khatib dan jamaah yang ada di sini, bahkan kaum muslimin, semua kita memiliki penyakit hasad. Tinggal bagaimana kita mengelolanya supaya tidak dosa. Gak ada manusia yang tidak memiliki penyakit hasad. Maka karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, imamnya para tabi'in, pernah ditanya kaum muslimin oleh seseorang, ya imam, akana lil mu'min an yahsud? Mungkinkah seorang mukmin itu memiliki penyakit hasad? Imam Hasan Al-Basri sambil menggelengkan kepala berkata kepada penanya, qala ama ansaka ikhwata Yusuf la aballak? Celaka engkau lupa tentang kisah saudara-saudara Nabi Yusuf.
Mereka anak para nabi. Mereka keturunan para nabi. Mereka Banu Israel, 10 orang saudara Nabi Yusuf yang melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur karena mereka tahu Allah memilih Yusuf untuk menjadi nabi setelah ayahnya Yakub. Mereka adalah anak nabi, mereka adalah orang beriman, mereka adalah orang yang lebih kuat imannya daripada kita semua yang ada di sini. Tapi mereka memiliki sifat dengki, hasad. Karenanya Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apa engkau lupa saudara-saudaranya Yusuf, Banu Israel yang berjumlah 10 orang, Yahudi, Yahuda, Levi, Robin, Zebulun, dan yang lainnya. Dari 10 saudara Nabi Yusuf yang bersepakat untuk membuang Nabi Yusuf yang tadinya mereka hampir membunuhnya. Kalau tidak saudara tertuanya Robin mengatakan bagaimanapun Yusuf adalah saudara kita, jangan bunuh. Kalau kalian ingin lakukan, buang dia ke dalam sumur ini. Mudah-mudahan dia diambil oleh kafilah yang lewat di sini dan dia dijauhkan dari ayah kita sehingga ayah kita menyayangi kita sebagaimana menyayangi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nah ini ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui sebagai penutup khutbah ini bahwasannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana yang kita katakan tadi mengatakan tidak ada manusia yang selamat dari penyakit hasad ini. Tidak ada. Tetapi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang yang mukmin ma khala jasadun minal hasad, tidak ada satu badan manusia pun sehebat apapun ketakwaan dan keimanannya kepada Allah yang selamat dari penyakit dengki dan hasad. Tetapi kata Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, walakinnal laim yubdihi wa al-karim yukhfihi. Tapi orang yang jahat dia akan menampakkan dengki dan hasadnya dengan perbuatan dan juga perkataannya. Tapi orang yang baik dia akan berusaha menutupi dalam hatinya, tidak akan mencela orang dengan ucapannya atau menunjukkan sikap hasad dengan perbuatannya. Karenanya ikhwah, kalau ada penyakit dalam diri kita, kita lawan dengan sabar, dengan kita memahami takdir Allah. Tetapi tidak mungkin hasad itu hilang dari hati kita. Kenapa? Karena dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, al-hasad, penyakit dengki dan iri ini, awal dzambin wa awalu ma'asiyatin usiyallahu bihi fis sama' wa usiyallahu bihi fil ard. Dia adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk di langit, yaitu hasadnya iblis kepada Adam. Dan dia adalah penyakit pertama, dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk di muka bumi ketika Habil dia dibunuh, ketika Habil rela membunuh saudaranya Kabil karena dengki kepadanya. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menghindarkan diri kita dari 3 perkara ini. Tolong diingat-ingat. Siapapun di antara kita ingin selamat dalam hidup ini, kita akan bisa menghindari berbagai macam kejelekan kalau kita bisa menghindari 3 hal ini. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan usulul khataya was-sayyi'at thalathatun. Pangkal keburukan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama al-kibru, sikap sombong. Asal ada sikap sombong dari hati manusia, susah dia menerima kebaikan. Dia merasa sombong, dia susah menerima kebenaran, dia akan selalu melecehkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Yang kedua adalah al-hirs, sikap terlalu ambisi dalam mengejar sesuatu. Dan ini yang telah menjerumuskan orang tua kita Adam dan ibu kita Hawa dan mengeluarkan mereka dari surga karena keinginannya terlalu besar meraih sesuatu. Al-hirs, ambisi yang kadang mengalahkan agama. Yang ketiga, selain ambisi yang besar, selain kesombongan, yang ketiga adalah al-hasad, dengki dan iri. Dan ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim, bisa yang membuat manusia rela menyakiti saudaranya yang lain, bahkan berkeinginan untuk membunuhnya. Tidak lain penyebabnya karena hasad dan dengki. Maka apabila manusia dihindarkan dari 3 hal ini, dengki, al-hasad, kemudian al-hirs, ambisi yang berlebihan terhadap dunia, kemudian yang pertama adalah al-kibr, kesombongan, maka dia telah selamat dari semua kejelekan yang ada di muka bumi ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.